kedatangan tamu tokoh nasional ini. Siapa beliau? Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling. Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar. Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar, sampai beberapa nama, beberapa generasi namanya sulit dihafalkan, tak lewati, sampai ke Kiai bapaknya Kiai Hasan Besari, itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Kiai itu melahirkan Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari sampai beberapa generasi, sampai Raden Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir dan masih berlanjut lagi Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Ini secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi yang berbicara adalah Kiai Ashari dari sebuah pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah. Benarkah apa yang disampaikan oleh Kiai Ashari ini terkait dengan AHY yang disebutkan sebagai keturunan Rasul, keturunan Nabi, memiliki darah Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak berani mengiyakan dan tidak berani menolak, tidak berani menidakkan. Karena tentang zuriyah Nabi di Indonesia itu ada lembaga yang ngurusi itu, namanya Robitoh Alawiyah. Ini adalah lembaga yang memverifikasi seseorang apakah benar memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, yang disebut Habib di Indonesia gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini masukan bagi Robitoh Alawiyah untuk memverifikasi kebenaran dari apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Ashari terkait dengan AHY ini. Karena siapapun yang mengaku zuriyah Rasulullah harus bisa menunjukkan silsilah yang lengkap. Mulai dari AHY misalkan bin SBY bin tidak terputus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugasnya Robitoh Alawiyah untuk memverifikasi itu. Apakah itu penting? Diverifikasi penting agar ini tidak menjadi fitnah, agar ada kepastian apakah benar AHY punya darah Rasulullah, punya sanad yang mutasil, yang bersambung, tidak terputus atau tidak. Karena sudah ada yang terlanjur mengungkapkan hal tersebut. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Ashari terkait silsilahnya AHY ini, dari Raja Majapahit dan seterusnya, sayang sekali, sangat disayangkan kemudian melompat, melewati beberapa silsilah yang disebutkan. Mestinya jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus, itu dasar yang paling kuat adalah itu, silsilah sanad bin. Untuk menegaskan seseorang punya keturunan raja ini atau tidak, seseorang punya keturunan Majapahit atau tidak, seseorang punya keturunan Nabi atau tidak, kekuatannya adalah itu. Yang kemudian nanti silsilah itu akan diverifikasi oleh lembaga yang bersangkutan, yakni Robitoh Alawiyah, kalau memang dia mengaku Habib, kan begitu. Nanti diketahui palsu atau tidaknya. Nah, gitu dong. Sayang sekali Pak Kiai Ashari tadi melompati beberapa silsilah. Padahal itu adalah sangat penting. Esensinya seseorang memiliki keturunan sanad darah Rasulullah SAW harus bisa menyebutkan silsilah yang tidak terputus, mulai dari paling bawah sampai Rasulullah SAW.
Padahal kalau disebutkan nggak lama itu nggak ada 5 menit. Jadi mestinya ini letak kelemahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ki Asyari adalah tidak menyebutkan silsilahnya secara lengkap, melompati. Ini sangat-sangat lemah. Satu itu, yang kedua terkait dengan politik 2024 di mana AHY adalah menjadi salah satu figur yang katanya ingin mencalonkan diri sebagai presiden, maka model-model begini menurut saya tidaklah positif, tidaklah mendidik, tidak menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan nasional. Mestinya bertarunglah secara wajar, secara politik, hindari politik identitas, karena dampak dari politik identitas sangatlah tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Klaim-klaim agama atas nama agama bisa membuat orang mengkafirkan, bisa membuat orang menyesatkan, bisa membuat orang berbuat atas nama agama yang belum tentu itu adalah benar menurut agama. Jadi yang terjadi maka potensi chaos atas nama agama atau syarat ini sangat berbahaya. Pengalaman Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu harusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Betapa Jakarta bahkan berimbas kepada seluruh Nusantara tercabik-cabik. Bhinneka Tunggal Ika rusak. Bhinneka Tunggal Ika terluka. Gara-gara politik identitas yang didukung, yang disemburkan oleh pendukung Anies Baswedan ketika itu. Dan itu belum sembuh sampai sekarang. Bahkan kemudian berimbas kepada pemilihan presiden. Hal tersebut harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi mengulangi model-model politik identitas. Karena sangat tidak mendidik, tidak menguntungkan. Dampak buruknya lebih besar daripada dampak positifnya. Kerusakan yang ditimbulkan bisa lebih besar karena model politik identitas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.